Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, kita lanjut lagi. Untuk kali ini kita masuk ke desain industri. Ya, kemarin sudah ada IG, ada merek, pasca UTS, kita akan masuk sekarang ke industrial design atau desain industri. Oke, desain di sini bisa kita katakan sebagai elemen penting yang memang mampu memberikan nilai tambah suatu produk, baik dari sisi penampilan maupun fungsi, sehingga suatu produk dengan desain yang kreatif dan inovatif akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di mata konsumen. Ya, di sini nilai tambah suatu produk ya bisa dilihat kayak kemasan minuman pun sekarang macam-macam. Anda bisa lihat ya kemasan minuman manis misalnya sekarang yang lagi bukan lagi ngehits ya, yang disukai anak-anak itu kayak Pororo, salah satu jenis minuman Pororo itu kan harganya satu bisa sampai 16.000, padahal minuman manis yang lain itu ada mulai dari start 3.000, tapi karena desain wadah minumannya yang menarik itu, maka bisa menjadikan nilai dari suatu barang semakin tinggi. Kemudian yang terpenting dalam desain industri itu adalah memang physical appearance atau penampilan luarnya yang kesan estetik dan bukan pada fungsi sebuah benda ya. Jadi karena menarik aja. Kesan estetik di sini suatu hasil kreasi yang secara umum memberikan penilaian yang sama, yaitu melihat suatu hasil kreasi yang indah dari desain industri. Pada tahapan selanjutnya, desain juga meningkatkan nilai jual dan pemasaran suatu produk ya, kayak yang tadi saya sebutkan contohnya. Dengan desain tertentu harganya jadi lebih mahal. Kayak coklat Kinder Joy misalnya, dengan coklat yang batangan, itu kan dia lebih dikit isinya, tapi harganya lebih mahal karena desainnya lebih menarik kepada anak-anak. Desain yang unik dan inovatif dengan sendirinya akan menarik lebih banyak perhatian konsumen, yang berarti daya saing suatu produk akan semakin tinggi ya. Kayak minuman kemasan deh, itu kan saling bersaing tuh, ada Aqua, Le Mineral, dan yang lainnya. Desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang terbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis yang dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk atau barang komoditas industri ataupun kerajinan tangan. Bentuk ya, bentuk di situ adalah outline sederhana atau garis kontur yang kompleks dari suatu desain. Menurut definisi WIPO, bentuk merupakan wujud tiga dimensi. Bentuk menunjukkan identitas dari suatu produk tertentu. Nah, di sini ya, bisa ekspresi bentuk material logam sampai material plastik ya, ekspresi bentuk yang canggih. Ini Anda bisa lihat contoh dari setrika, mulai dari zaman dahulu kala sampai sekarang yang sudah ada uapnya, misalnya dari material yang dulunya besi, logam, kemudian makin ke sini jadi yang lebih ringan, gabungan keduanya. Besinya cuma di bawahnya, atasnya plastik, sehingga lebih ringan dan lebih fungsional. Konfigurasi di sini bentuk yang kompleks atau bentuk yang dikombinasikan dalam desain konfigurasi merupakan wujud tiga dimensi karena merupakan kombinasi dari bentuk di mana bentuk merupakan wujud tiga dimensi. Nah, di sini contohnya konfigurasi bagian atas keranjang, ada lagi konfigurasi anyaman rotan pada keranjang. Di sini detail konfigurasinya bisa dilihat. Ini desainernya Raditya Taipur, yang ini publikasi 2016, berarti berlakunya sampai 2026. Komposisi garis, warna, dan gabungan keduanya. Komposisi garis adalah kreasi dua dimensi yang merupakan pola garis yang ditempatkan pada permukaan sebuah produk. Komposisi warna adalah kreasi dua dimensi yang merupakan pola warna yang ditempatkan pada permukaan produk. Komposisi warna bukan berarti untuk melindungi warna tertentu kayak merah, biru, dan lain-lain, tapi hanya melindungi pola warna yang diterapkan pada produk tersebut. Jadi bukan warnanya tersendiri, tapi warna yang memang melekat pada produk. Ya, di sini dalam hal ini harus lebih dari satu warna dan bukan melindungi warna itu sendiri. Contohnya pola warna pada kaos, botol, cangkir, ataupun gelas. Di sini contohnya, ya di sini ada komposisi garis pada kain, komposisi garis pada kain, di sini komposisi garis dan komposisi warna. Nah, pada cloth ornamentation, ya, kemudian di sini ada komposisi garis dan komposisi warna pada kain tertentu yang contohnya ada di situ.
Kesan estetis ya dimaksudkan untuk pembeda bagi permohonan yang akan diajukan bukan termasuk kategori desain rekayasa atau engineering design. Kesan estetis yang ditimbulkan harus dapat dilihat oleh mata pengguna. Desain industri terdiri dari fitur-fitur yang tampak, bentuk, konfigurasi, komposisi garis, komposisi warna, dan komposisi garis dan warna. Maka suatu kreasi dengan kesan estetis yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan dianggap memberikan kesan estetis desain industri. Misalnya tekstur, kepadatan, suara, rasa, dan juga temperature. Kelas barang, ini mengacu pada Locarno Agreement. Jadi kalau mau mendaftarkan desain industri itu harus sesuai dengan kelas barang tertentu. Ini akan kita jabarkan satu demi satu, ya, mulai dari kelas 1 foodstuff untuk produk makanan, kelas 2 produk pakaian wanita dan laki-laki, kelas yang ketiga barang bawaan, kotak, payung, dan benda milik pribadi lainnya, kelas 4 perlengkapan untuk mengikat dan sejenisnya, kelas kelima ada barang-barang tekstil dan lembaran barang alami maupun buatan, kelas ke-6 ada perabotan, 7 peralatan rumah tangga, 8 perkakas dan alat-alat pertukangan, kelas ke-9 kemasan dan wadah untuk memindah-mindahkan dan menjaga barang. Jam 10, kelas 10 sorry, ada jam arloji dan alat pengukur, pengecekan, pemberi isyarat. Kemudian 11 di sini barang-barang perhiasan, 12 alat transportasi dan pengangkut, 13 peralatan untuk menghasilkan, menyalurkan atau mengubah listrik, 14 alat rekaman komunikasi atau proses data, 15 mesin yang tidak disebutkan di kelas lain, 16 perangkat fotografi dan sinematografi dan juga optik ya, 17 alat musik, 18 mesin cetak dan mesin perkantoran, 19 alat tulis kantor ya. Kemudian 20 perlengkapan periklanan, penjualan dan rambu-rambu, 21 permainan, mainan, tenda dan alat olahraga, 22 senjata, petasan, alat untuk berburu, memancing dan alat untuk membunuh hama maksudnya, 23 perlengkapan untuk distribusi air, kebersihan, ventilasi, 24 perlengkapan medis laboratorium, kemudian 25 unit bangunan dan elemen konstruksi, 26 perlengkapan pencahayaan, 27 untuk merokok dan tembakau, 28 alat farmasi, 29 alat perlengkapan menangani bahaya kebakaran ya, kecelakaan dan seterusnya, 30 barang untuk memelihara dan menangani binatang, 31 mesin dan perlengkapan untuk menyiapkan minuman, dan kemudian 32 simbol grafis, logo, pola pada permukaan yang terdokumentasi. Kemudian desain industri dianggap baru. Di sini sudah ada sebelumnya novelty-nya. Desain yang ada sebelumnya adalah desain yang telah diumumkan atau diungkap di tingkat nasional maupun internasional. Desain industri yang ditolak, tidak semua permohonan desain industri akan diterima. Ciri yang ditolak bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, ataupun ketertiban umum. Di sini kayak contohnya desain produk untuk pembungkus makanan, namanya Bikimi, bentuknya seperti itu. Desain industri yang didaftarkan tidak memiliki kebaruan dan atau sudah pernah dipublikasikan sebelumnya. Nah, di sini pastikan kebaruan desainmu sebelum mendaftar dengan melakukan pencarian dalam PDKI Indonesia djip.go.id maupun database desain industri internasional. Pastikan juga belum ada desain yang sama di seluruh mesin pencarian marketplace dan media lainnya. Ya, kemudian ada lagi desain yang sifatnya fungsional, kayak desain roda gigi gear itu nggak boleh. Bentuknya bisa berubah kayak cairan, pasta, bulir, bubuk, ya mainan, slime gitu nggak bisa. Karya seni yang nggak diproduksi secara berulang dan tidak punya fungsi praktis kayak lukisan cat air. Perlindungan hukum desain industri. Hak desain industri, di sini hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Jadi kalau udah selesai ya jadi domain publik, artinya semua orang bisa untuk bikin produk yang sama ya dengan yang
sudah tidak punya perlindungan desain industri. Ciri khusus dalam sistem perlindungan desain industri yang pertama visible, dapat dilihat dengan mata. Special appearance menunjukkan penampilan khusus yang memperlihatkan perbedaan dengan produk lain sehingga menarik bagi pembeli atau pengguna produk. Non-technical aspek di sini hanya melindungi aspek estetika dari produk, tidak melindungi fungsi teknisnya. Embodied in a utilitarian article dapat diterapkan pada barang yang memiliki kegunaan. Alasan desain industri perlu dilindungi, satu, perkembangan sosial budaya dan perubahan selera masyarakat. Kreasi desain berorientasi konsumen, konsumerisme menciptakan kebutuhan akan keragaman produk, komitmen bisnis antara desainer dengan industri, desain industri yang disukai konsumen rentan terhadap pembajakan. Alasan desain industri perlu dilindungi, penetapan harga produk industri, hak desain industri sebagai kepastian hukum atas kepemilikan kekayaan intelektual, perlindungan desain industri kemasan, mekanisme perlindungan desain industri. Ya, jadi di sini jenis permohonan desain industri, ada yang desain secara keseluruhan, di sini contohnya kayak kursi ini secara keseluruhan ya, kursi kerja tapi bisa buat santai juga di sini desainnya. Kemudian parsial di sini kayak di sepatu tadi, nih contoh sepatunya diajukan perlindungan desain bagian bawahnya aja ya, nomor perlindungannya, dan satu kesatuan desain atau set desain. Ini kayak T-set ini, ada mebel satu set gitu kan, ada toples satu set ya, dan seterusnya. Kemudian penyelesaian sengketa desain industri. Ya, hak desain industri tadi hak eksklusif diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak desain industri lahir karena ada permohonan pendaftaran desain industri yang dimohonkan oleh pendesain pemegang hak desain industri. Hak desain industri di sini harus diajukan melalui permohonan mengingat desain industri itu masuk dalam IPR. Desain industri baru dapat dikabulkan pendaftaran apabila memang memenuhi syarat kebaruan ya, dan juga nggak melanggar kesusilaan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap permohonan desain industri yang ditolak, di sini pemohon masih bisa mengajukan keberatan ke DJKI dengan membayar biaya besaran sebagaimana diatur dalam PNPB. Terhadap keputusan dari DJKI yang menolak atau keberatan terhadap penolakan permohonan desain industri, pemohon di sini bisa mengajukan gugatan ke pengadilan niaga ya. Ini tergantung tempatnya di mana, terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan yang dimaksud. Ya, penyelesaian sengketa desain industri, mulai dari keberatan terhadap penolakan permohonan desain, penyelesaian sengketa desain industri, baik pembatalan desain industri, gugatannya, ataupun gugatan pelanggaran hak desain industri. Ada juga masuk dalam tindak pidana, persamaan bentuk ya pada desain industri, kalau memang sama, persamaan konfigurasi, persamaan komposisi garis dan warna, serta ketentuan pidana desain industri, dan bisa diselesaikan dalam APS alternatif penyelesaian sengketa ya, baik mediasi maupun arbitrase. Baik, demikian yang bisa saya berikan untuk desain industri kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.